Nama saya Agus Firman, Ketua RW 19 Kelurahan Bakti Jaya. Pero tadi ada keluhan apa nih, Pero, yang disampaikan ke Bu Endah? Yang pertama mengenai Perwal 13 terkait pemilihan LPM itu perlu lunak ya. Pengunduran diri calon-calon ketua LPM itu kalau bisa bukan sebelum, tapi jika dia terpilih, sehingga kita punya calon-calon potensial itu bisa ikut mendaftar. Sementara ini banyak terkendala untuk mendaftar jadi calon ketua LPM itu karena ada aturan harus mundur sebelum atau pada saat pendaftaran. Jadi terpilih nggak terpilih dia harus mundur. Repot kan kalau dia tidak terpilih tapi tidak bisa kembali menjabat sebagai ketua RW. Umumnya RW di perumahan-perumahan di kita itu sulit mencari figur ketua RW. Nggak semudah yang kita bayangkan. Kita daftar mundur langsung ada ganti, enggak juga. Yang kedua mengenai peran ketua RW yang terutama di dalam mengamankan aset pasos. Sementara ini kalau kita punya sandungan hukum atau ada punya robotan aset pasos, kita seolah-olah cuma kerja sendiri, bertarung sendiri ya, Pak? Iya, bertarung sendiri. Padahal yang kita perjuangkan punyanya aset Pemda, pemerintah kota. Tapi seolah-olah kan kita nggak dapat bantuan, dan memang nggak dapat bantuan. Gitu. Bukan seolah-olah. Sementara ini kita berjuang sendiri. Ada temuan seperti itu, Pak RW, selama ini? Kita ketua RW disomasi sama pihak mereka, dilaporin ke polisi, macam-macam. Oh, pernah kejadian seperti itu? Didatengin sama ormas itu begitu. Jadi apa yang kita perjuangkan itu harusnya dapat support atau dukungan. Itu mulai dari somasi di ormas ya, LSM macam-macam gitu. Udah sampai di meja jauh kan tuh, Pak? Tanpa. Sementara ini enggak. Oh, enggak. Karena posisinya lemah. Oh. Jadi apa pernah dipanggil sampai kepolisian? Sementara ini kita ikutin aja. Kalau dipanggil polisi memang kita punya data-data yang kuat. Oh, siap untuk itu, tapi juga pemerintah kota harus harusnya ikut bantu lah. Ikut bantu atau ini ya, Pak? Yang punya kuasa hukum untuk terkait RTLH. Ya. Tahun ini kita anggap mundur jauh. Untuk Kelurahan Bakti Jaya, Mekar Jaya sama Abadi Jaya itu kan di satu toko. Nah, itu tadi kendala-kendalanya itu. Untuk beli barang aja harus antri. Mau digesek nggak bisa. Dengan sistem edisi ini nggak bisa. Jadi karena nggak bisa gesek itu kan seperti pembayaran. Jadi dianggap kalau gesekannya gagal dia belum bayar, barang nggak dikirim. Padahal duit kan udah ada di rekening. Dan itu tadi kita sebenarnya seperti beli rokok ya, beli pasir, beli semen, besi, itu harganya kan mirip-mirip semua. Paling bedanya 1.000, 2.000. Jadi pemilihan satu toko material atau satu vendor itu dirubah lah. Paling enggak satu kelurahan satu, atau tergantung jumlahnya. Yang efektif satu toko material itu melayani 20-an orang menerima KPM. Ya. Ada harapan nggak, Pak RW, dari habis pertemuan dengan Bu Endah ini? Ya, harapannya pertama masukan-masukan kita itu harus diperjuangkan ya. Tetap semua itu ada kendala ya. Ada proses gitu ya. Termasuk Perwal tadi yang tidak sampai ke kita itu kan pertimbangan hukumnya. Jadi pasal yang dikeluarkan pertimbangan hukumnya apa kita yang nggak tahu. Mungkin kalau kita tahu pertimbangan hukumnya kita bisa terima gitu. Tapi sementara ini pertimbangan hukumnya yang kita nggak tahu. Ya. Pak RW, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ya, Pak RW, Siap. minta nama lengkap dong. Saya dulu ya. Ya. Saya Samroni, Ketua RW 02 Bakti Jaya. Kebetulan dengan adanya acara reses atau sosialisasi yang diadakan oleh anggota Dewan
terutama dari Bu Endah Winardi dari fraksi Partai Demokrat. Di sini saya mau menyampaikan artinya kejadian apa yang ada di lapangan. Kebetulan kami dapat mukir dari Ibu Endah berupa drainase di jalan Cimanuk Raya, di mana di saat pengukuran kami ada 105 meter untuk unit ukuran 60-60. Ternyata implementasi di lapangan berbeda, Pak. Jadi yang ada di lapangan itu cuma 92 meter, sehingga ada 2 rumah di wilayah kami di Jalan Cimanuk Raya RW 02 itu tidak mendapatkan drainase yang mesti harusnya penuh. Ini ada 2 rumah tidak dibangun drainase, sehingga kami mendapatkan komplain dari warga seolah-olah itu kami pengurus ada diskriminasi atau ada ketidaksukaan dengan warga tersebut. Padahal itu adalah memang dana yang diturunkan dari APBD yang semestinya 105 meter itu mencakup keseluruhan dari wilayah di Cimanuk Raya itu, tetapi ini ada 2 rumah yang tidak bisa dibangun drainasenya, sehingga kami susah menjawabnya berkaitan dengan dana yang ada. Sudah kami sampaikan ke anggota dewan, tapi sampai pekerjaan itu selesai tidak ada jawaban, sehingga seolah-olah kami ini selalu menjadi di kambing hitam karena mau warga bagaimana dengan usulan yang sebenarnya, padahal kami sudah berupaya supaya mendapatkan semestinya. Jadi dengan pertemuan seperti ini saya berharap kedepannya untuk pekerjaan-pekerjaan sipil fisik seperti itu jangan sampai terulang lagi, karena kalau kami mengajukan lagi selebar mungkin 20 meter, kapan lagi? Jadi susah untuk kami mengajukan lagi, karena tidak mungkin si pelaksana atau kontraktor melaksanakan pekerjaan cuma 20 meter. Nah, itu tidak mungkin. Nah, ini menjadi handicap atau masalah di wilayah kami. Jadi mohon bantuannya, mungkin pada kesempatan kali ini bisa disampaikan nanti mungkin ke pihak yang bisa menangani hal seperti itu, supaya kami itu ada jawaban dan kami juga bisa menyampaikan ke warganya permasalahan apa sebenarnya, sehingga tidak mencapai apa yang menjadi harapan kami. Ini padahal pengukuran juga udah 105 meter ya? Sudah, di pengukuran 105. Ternyata pas eksekusi 92. Jadi ada 2 rumah yang tidak dibangun. Tapi udah digali juga ya, yang 2 rumah? Sudah selesai sampai saat ini. Malah yang kurang itunya aja, apa namanya? Unitnya aja. Iya. Jadi kurang 20 meteran 2 rumah lah kira-kira. Itu aja, Pak. Kalau PRW apa PRW? Nah, nama saya Masyuri MS, Ketua RW 04 Abadi Jaya. Itu sama juga masalah drainase. Oh, temuannya seperti itu juga itu. Nah, memang dari awal dihitung itu 105 meter, kan? 105 meter. Namun setelah kita eksekusi dengan konsultan dan pemborong, itu hanya dapat 94,5 meter. Jadi kurangnya 10,5 meter kan. Itu pas udah eksekusi atau sebelum dieksekusi dikasih tahunya? Sebelum. Oh, sebelum dieksekusi kasih tahu. Pas mau DED mau pelaksanaan itu hanya dapat 94,5 meter dari budget yang dikeluarkan oleh Pemda Depok kan gitu. Namun saya mengusulkan atas usulan saya, bisa nggak jangan 94,5 meter, sesuai dengan ukuran 105 meter kan gitu kan. Memang dari konsultan dan pemborong dia tidak menjanjikan, dia hanya berusaha ingin coba dihitung-hitung lagi kan gitu kan, dan dia tidak menjanjikan. Namun pas eksekusinya dilaksanakan, namun dari pegawai konsultan itu mengiyakan bisa 105 meter tanpa memberikan informasi yang selanjutnya. Pas pelaksanaannya setelah selesai dibilang, iya Pak, itu bisa 105 meter tapi dikurangi oleh cover atau tutupnya. Nah, saya yang nggak setuju di situ. Kalau memang dari awal dikatakan 105 meter bisa, tapi ada yang dikurangin mungkin lebih enak, atau sesuai dengan ukuran pertama. Tapi kalau ini karena ini tidak ada informasi belakangan
setelah 105 meter itu ada yang dikurangi, saya tidak setuju. Itu ada 20 meter covernya belum tertutup gitu. Ini ke sana gitu aja Pak. Di drainasenya di Jalan Danau Ranu Raya. Gitu aja Pak. Ya. Kalau pemborongnya sendiri tahu Pak? Tahu Pak, pemborangan sendiri udah kami sampaikan keluhan kami yang ada di lapangan, tapi jawaban mereka juga katanya ya memang kenyataannya kami mendapatkan nilai proyeknya ya sebesar yang ada di lapangan sepanjang 92 meter. Ya, Pak RW makasih banyak atas waktunya. Masih ya. Semoga ya, selesai ya. Ini lah bisa terselesaikan. Amin. Makasih ya Pak. Bunda, hari ini Bunda melakukan kegiatan apa nih Bunda? Alhamdulillah tepat 2 Desember 2022 menjelang Hari Ibu, pemerintah Kota Depok dan kami di Balai Kota Depok melakukan sosialisasi seperti ini. Kegiatan sosialisasi dan fungsi kebetulan Bunda Indah ada di Komisi B. Jadi kami tadi memberikan informasi kepada seluruh yang hadir, yaitu yang hadir tadi Pak Camat, Bu Lurah, dan seluruh RT, RW perwakilan dan seluruh LPM di 6 kelurahan. Seluruh perwakilan yaitu curhat-curhatan lah. Artinya apa sih fungsi anggota dewan itu? Pun dengan perda-perda yang sudah dihasilkan di Kota Depok, khususnya yang bersangkutan dengan Komisi B. Ini Bunda sebagai Komisi B, cuman tadi curhatan-curhatan warga tentang infrastruktur apa, tapi Bunda juga bisa apa nih? Tentang namanya juga baru belajar 3 periode menjadi wakil rakyat. Artinya warga itu pun dengan kami sosialisasi tentang perda dan fungsi anggota dewan, curhatannya semuanya Mas Agus. Dari infrastruktur, dari pertanian, dari perikanan, dan dari RTLH. Banyak keluhan dari warga juga mengenai pembangunan di Kota Depok, khususnya pembangunan drainase. Tadi kalau nggak salah dari RW 4 Kelurahan Abadi Jaya, pertama diukur 150 meter, kedua diukur 150 meter, ketiga, keempat, kelima begitu eksekusi hanya 90 meter. Itu menjadi tanggung jawab kami. Mudah-mudahan ke depan kami sebagai wakil rakyat bisa berjuang melalui aspirasi Endah Winarti. Pun dengan yang lainnya dan permohonan RW juga minta dilindungi secara hukum. Bukan aparat pemerintah saja, tetapi RW adalah pemerintah yang paling rendah juga ingin diperhatikan. Mungkin itu aja Mas Agus. Ya, Bunda makasih banyak atas waktunya.